Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah, semoga kedamaian, rahmat, dan keberkahan senantiasa menyelimuti hati-hati kita, melapangkan dada, serta menuntun langkah menuju ridhanya. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, Zat yang maha lembut dalam menuntun hamba-hambanya dari gelap menuju cahaya. Dialah yang memilih hati-hati yang bersih untuk memikul amanah agung dan menanamkan benih kejujuran sebelum cahaya iman sempurna bersemi. Shalawat dan salam semoga tercurah dengan penuh cinta kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan memohon pertolongan Allah, kisah ini dituturkan bukan sekadar sebagai rangkaian sejarah, melainkan sebagai cermin bagi hati yang mungkin lalai, sebagai peneguh bagi iman yang kadang melemah. Kita akan menapaki jejak kehidupan seorang lelaki yang telah Allah siapkan sejak awal, seorang sahabat mulia, Abu Bakar As-Siddiq, yang kejujurannya menjadi cahaya dan kesetiaannya menjadi penopang risalah bersama Rasul tercinta Muhammad. Semoga setiap lembar kisah ini menjadi pengingat bahwa hati yang bersih akan selalu menemukan jalannya menuju kebenaran, dan bahwa iman yang tulus akan Allah teguhkan dengan kemuliaan. Amin. Di tanah Makkah yang dikelilingi bukit-bukit batu dan pasir yang membisu, berdirilah sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat keyakinan masyarakat Quraisy. Di sana manusia berbondong-bondong mengitari Ka'bah, namun tidak semuanya mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya pengenalan. Berhala-berhala ditegakkan, tradisi jahiliyah mengakar, dan kebanggaan kesukuan dijunjung tinggi. Di tengah masyarakat, seperti itulah Bani Taim, salah satu kabilah Quraisy yang terpandang, hidup dengan kehormatan dan kewibawaan. Dari keluarga Bani Taim itulah lahir seorang anak bernama Abdullah bin Abi Quhafah yang kelak dikenal dunia sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Ia lahir dalam lingkungan yang secara nasab terhormat, namun kemuliaan sejatinya bukan hanya pada garis keturunan. Sejak kecil tampak pada dirinya ketenangan yang tidak biasa. Wajahnya lembut, tutur katanya santun, dan perilakunya jauh dari kebiasaan kasar yang lazim di tengah masyarakat saat itu. Makkah pada masa itu mengenal banyak tradisi yang tidak selaras dengan fitrah. Penyembahan berhala dianggap sebagai jalan mendekatkan diri kepada Tuhan. Perayaan-perayaan disertai minuman keras dan kebanggaan semu menjadi kebiasaan. Namun, Abdullah kecil tumbuh dengan kejernihan hati. Ia tidak tertarik untuk tunduk kepada patung-patung batu yang tidak mampu memberi manfaat maupun mudarat. Seakan ada suara halus dalam jiwanya yang menolak untuk menyembah selain Tuhan yang Maha Esa. Meskipun ia belum mengenal risalah kenabian, sejak usia muda, kecerdasannya mulai terlihat. Ia gemar mempelajari silsilah dan sejarah kabilah-kabilah Arab. Daya ingatnya kuat, pemikirannya jernih, dan ia dikenal sebagai anak yang mudah dipercaya. Kelembutannya bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan jiwa. Ia tidak mudah terbawa arus, tidak pula larut dalam kebiasaan buruk yang merusak kehormatan diri. Bahkan di usia remaja kelak, ia tidak pernah menyentuh khamr yang begitu biasa di kalangan Quraisy. Semua itu bukanlah kebetulan. Allah yang maha lembut dalam pengaturannya telah menyiapkan hati-hati tertentu untuk memikul cahaya besar. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran bahwa Allah lebih mengetahui kepada siapa Dia memberikan risalahnya, demikian pula Dia lebih mengetahui hati mana yang pantas disinari hidayah. Sebelum cahaya Islam menyinari Makkah, hati Abdullah telah ditempa oleh kejujuran, kesucian niat, dan kebersihan akhlak. Masa kecilnya bukanlah masa yang dipenuhi gemerlap kemewahan, melainkan masa pembentukan karakter. Dari keluarga yang terhormat, ia belajar menjaga martabat. Dari lingkungan perdagangan Makkah, ia belajar tentang amanah. Dari masyarakat yang syarat kekeliruan, ia belajar untuk tidak hanyut dalam arus kesesatan. Hatinya seperti tanah yang telah dibersihkan dari duri-duri, menanti benih kebenaran untuk tumbuh. Nilai utama dari fase kehidupan ini adalah bahwa hidayah bukanlah cahaya yang datang secara tiba-tiba tanpa persiapan. Allah menyiapkan jiwa-jiwa pilihan dengan proses yang panjang dan penuh hikmah, kejujuran, ketenangan, dan kejernihan hati yang tertanam sejak kecil menjadi fondasi kokoh bagi bangunan iman di kemudian hari.
Dan kelak ketika cahaya Islam datang melalui lisan Rasulnya, hati yang telah bersih itu pun menyambutnya tanpa ragu karena ia memang telah dipersiapkan untuk menerima kebenaran. Masa remaja adalah musim yang paling rawan bagi jiwa manusia. Di sanalah gejolak keinginan, ambisi, dan pencarian jati diri saling bertemu. Di tengah masyarakat Makkah yang kala itu dipenuhi kebiasaan jahiliyah, banyak pemuda tenggelam dalam pesta khamr, kebanggaan kesukuan, dan kesenangan tanpa batas. Namun di tengah arus deras itu tumbuh seorang pemuda dari Bani Taim yang memilih jalan berbeda, Abu Bakar As-Siddiq. Sejak usia belia, ia telah menunjukkan keteguhan dalam menjaga diri. Khamr, yang dianggap lambang kemuliaan dan pergaulan kaum bangsawan Quraisy, tidak pernah menyentuh bibirnya. Ia menyaksikan bagaimana minuman itu merenggut kesadaran, merusak akal, dan menjatuhkan kehormatan seseorang. Dengan kejernihan pikirannya, ia menolak semua itu. Bukan karena aturan agama yang telah ia ketahui, melainkan karena suara fitrah yang membimbingnya. Hatinya tidak nyaman dengan sesuatu yang menghilangkan kemuliaan akal. Di tengah pergaulan para pemuda, ia dikenal bukan karena keberanian fisik atau kerasnya suara, tetapi karena keluhuran akhlaknya. Ia tidak gemar bertikai, tidak pula terlibat dalam perbuatan yang merendahkan martabat. Kejujuran menjadi pakaian yang tak pernah ia lepaskan. Setiap kata yang keluar dari lisannya dapat dipercaya. Setiap amanah yang diberikan kepadanya dijaga dengan penuh tanggung jawab. Kehormatan diri baginya adalah harta yang lebih mahal daripada emas dan perak. Ia memahami bahwa nama baik adalah warisan yang harus dirawat. Dalam budaya yang menjunjung tinggi harga diri suku, ia menjaga kehormatan bukan dengan kesombongan, tetapi dengan akhlak yang luhur. Ia tidak menipu dalam perdagangan, tidak memanfaatkan kelemahan orang lain, dan tidak memutarbalikkan fakta demi keuntungan pribadi. Sikap inilah yang kelak menjadikannya dipercaya banyak orang. Di samping itu, ia memiliki ketertarikan yang mendalam pada ilmu nasab dan sejarah Quraisy. Ia mempelajari silsilah kabilah-kabilah Arab dengan ketelitian dan kecermatan. Pengetahuannya tentang hubungan antar suku, peristiwa masa lampau, dan karakter tiap kabilah membuatnya dihormati. Ia memahami bahwa sejarah bukan sekadar cerita, tetapi cermin untuk membaca watak manusia dan arah peradaban. Kecintaan pada ilmu ini membentuk ketajaman pikirannya serta memperluas wawasannya dalam memandang kehidupan. Ketertarikannya pada sejarah dan nasab juga menumbuhkan kebijaksanaan dalam bersikap. Ia tidak mudah terprovokasi oleh fanatisme buta. Ia mengetahui akar perpecahan dan sebab pertikaian antar suku sehingga mampu menjaga diri dari konflik yang tidak perlu. Pengetahuannya menjadi pelita bagi langkah-langkahnya. Semua pertumbuhan karakter ini terjadi sebelum cahaya Islam menyapa hatinya secara langsung. Namun justru disitulah letak keindahannya. Allah membentuk fondasi akhlaknya terlebih dahulu sebelum menyempurnakannya dengan iman. Sebab akhlak adalah tanah tempat iman akan ditanam. Tanah yang subur akan membuat benih tumbuh kokoh. Tanah yang rusak akan menyulitkan pertumbuhan meski benihnya baik. Nilai utama dari fase ini adalah bahwa akhlak merupakan fondasi sebelum iman mencapai kesempurnaan. Kejujuran, penjagaan diri, kecintaan pada ilmu, dan kehormatan pribadi adalah persiapan yang agung. Ketika kelak risalah kebenaran datang melalui lisan Rasul yang mulia, hati yang telah ditempa oleh akhlak itu tidak memerlukan banyak keraguan. Ia siap menerima karena bangunannya telah kokoh sejak awal. Demikianlah masa remaja seorang pemuda yang Allah siapkan untuk tugas besar. Di tengah gelapnya kebiasaan jahiliyah, ia menjaga pelita kecil dalam hatinya. Dan pelita itu, ketika bertemu, cahaya wahyu akan bersinar lebih terang daripada yang pernah dibayangkan manusia. Memasuki usia dewasa, kepribadian Abu Bakar As-Siddiq semakin matang dan kokoh. Makkah pada masa itu bukan hanya pusat peribadatan, tetapi juga jalur penting perdagangan antar wilayah. Kafilah-kafilah berangkat menuju Syam dan Yaman, membawa barang dagangan serta harapan keuntungan. Di tengah dinamika ekonomi itulah Abdullah bin Abi Quhafah menapaki jalannya sebagai seorang pedagang. Perdagangan baginya bukan sekadar sarana mencari harta, melainkan ruang untuk menjaga amanah. Ia dikenal cermat dalam perhitungan, namun tidak
pernah menghalalkan segala cara demi keuntungan. Kejujuran tetap menjadi prinsip yang tidak tergoyahkan. Ia tidak menyembunyikan cacat barang, tidak memanipulasi timbangan, dan tidak memanfaatkan ketidaktahuan pembeli. Dalam dunia yang seringkali diwarnai tipu daya, ia berdiri sebagai pengecualian yang menenangkan. Kesuksesannya dalam perdagangan tumbuh secara alami. Keuntungan yang ia peroleh bukan semata karena kecerdikan berdagang, tetapi karena kepercayaan orang-orang kepadanya. Nama baiknya menjadi modal terbesar. Para mitra merasa aman menyerahkan harta mereka untuk dikelola. Pembeli merasa tentram bertransaksi dengannya. Dalam masyarakat yang sangat menjunjung reputasi, ia dikenal sebagai sosok yang bersih dari celah. Namun yang lebih indah dari sekadar keberhasilan materi adalah kelembutan tutur katanya. Ia berbicara dengan tenang, tidak meninggikan suara, dan tidak menyakiti hati lawan bicara. Ucapannya penuh pertimbangan, seakan ia memahami bahwa kata-kata dapat menjadi jembatan atau justru jurang pemisah. Banyak orang tertarik kepadanya bukan karena hartanya, melainkan karena keteduhan sikapnya. Ia mampu meredakan ketegangan dalam pertemuan-pertemuan kabilah dan sering menjadi tempat bertanya dalam urusan silsilah maupun persoalan sosial. Kedudukannya di masyarakat Makkah pun semakin dihormati. Ia bukan pemimpin yang memerintah dengan kekuasaan, melainkan figur yang dihargai karena integritas. Dalam pertemuan-pertemuan penting Quraisy, pendapatnya didengar. Pengetahuannya tentang nasab dan sejarah suku menjadikannya rujukan dalam menjaga kehormatan garis keturunan. Ia tidak memanfaatkan posisi itu untuk kesombongan, tetapi tetap tampil sederhana dan bersahaja. Di tengah budaya yang kerap memuja kekayaan dan kebanggaan suku, ia menunjukkan bahwa kehormatan sejati lahir dari akhlak. Harta baginya adalah amanah, bukan tujuan akhir. Ia memandang kehidupan dengan kebijaksanaan yang melampaui kepentingan sesaat. Bahkan sebelum mengenal risalah kenabian secara langsung, jiwanya telah terlatih untuk mencintai kebenaran dan menolak kebatilan. Nilai utama dari fase kehidupannya ini adalah bahwa kejujuran merupakan cahaya yang menuntun kepada kebenaran. Kejujuran bukan hanya sifat sosial, melainkan kompas batin. Ia menjaga hati dari kegelapan tipu daya dan menuntun langkah menuju jalan yang lurus. Dalam firman Allah disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang jujur. Meskipun ayat itu turun kemudian, kehidupan Abu Bakar seakan telah mencerminkan maknanya sejak awal. Kesuksesan duniawi yang ia raih sebelum Islam bukanlah puncak kehidupannya, melainkan persiapan untuk tugas yang lebih besar. Reputasi yang ia bangun akan menjadi jembatan ketika ia kelak membawa risalah kebenaran. Orang-orang yang telah mengenal kejujurannya tidak akan mudah meragukan kesaksiannya. Dan ketika cahaya wahyu menyinari Makkah, pribadi yang telah ditempa oleh amanah dan kelembutan itu pun siap untuk berdiri di barisan terdepan, membela kebenaran dengan seluruh jiwa dan hartanya. Demikianlah masa dewasa seorang pedagang yang tidak hanya dipercaya manusia, tetapi juga sedang dipersiapkan oleh takdir ilahi untuk menjadi penopang risalah yang agung. Sebelum cahaya wahyu menyinari bumi Makkah, Allah telah mempertemukan dua jiwa yang sama-sama jernih dalam fitrah dan luhur dalam akhlak. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya adalah Muhammad bin Abdullah yang di kemudian hari dikenal sebagai Rasulullah, yakni Muhammad. Pertemuan keduanya bukan sekadar relasi sosial, melainkan persahabatan yang tumbuh di atas kepercayaan dan kemuliaan budi. Di tengah masyarakat Quraisy yang syarat intrik, persaingan, dan kebanggaan suku, Muhammad dikenal dengan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Gelar itu bukan pemberian kosong, melainkan buah dari integritas yang tak pernah ternoda. Beliau tidak pernah berdusta, tidak pula mengingkari janji. Kejujuran menjadi napas dalam setiap urusannya. Sikapnya yang tenang, ucapannya yang terjaga, dan kepeduliannya kepada sesama membuat banyak orang menaruh hormat, termasuk Abu Bakar. Kedekatan antara keduanya terjalin melalui pergaulan yang bersih. Mereka hidup dalam lingkungan yang sama, menyaksikan tradisi jahiliyah yang merajalela namun tidak tenggelam di dalamnya. Abu Bakar melihat dalam diri Muhammad sesuatu yang berbeda, keteduhan yang tidak dibuat-buat, kebijaksanaan yang tidak dicari-cari, dan kemurnian hati yang sulit ditemukan.
Ia menyaksikan bagaimana Muhammad berdagang dengan amanah, menepati janji, dan tidak pernah mengambil hak orang lain secara zalim. Hubungan mereka dibangun tanpa kepentingan tersembunyi. Tidak ada ambisi kekuasaan, tidak ada perhitungan keuntungan. Yang ada hanyalah rasa saling percaya yang lahir dari akhlak yang selaras. Abu Bakar mengenal Muhammad bukan dari cerita orang, tetapi dari interaksi langsung yang panjang. Ia melihat sendiri konsistensi sikap sahabatnya itu dalam berbagai keadaan. Dan dari sanalah tumbuh kekaguman yang tulus. Kekaguman Abu Bakar terhadap integritas Muhammad bukanlah kekaguman yang berlebihan, melainkan pengakuan atas keutamaan yang nyata. Ia memahami bahwa kejujuran bukan sekadar kebiasaan, tetapi cerminan hati yang bersih. Dalam diri Muhammad, ia melihat sosok yang tidak pernah tunduk pada berhala, tidak pula terlibat dalam kebiasaan buruk masyarakat. Bahkan sebelum kenabian, beliau telah dikenal menjauhi praktik yang mencederai kehormatan. Persahabatan mereka semakin kokoh karena keduanya memiliki nilai yang sama, mencintai kebenaran dan membenci kebatilan. Mereka tidak terikat oleh fanatisme buta, melainkan oleh prinsip moral. Dalam pertemuan-pertemuan masyarakat Quraisy, Abu Bakar sering menyaksikan kebijaksanaan Muhammad dalam menyelesaikan persoalan. Sikap adil dan kelembutan beliau dalam berbicara meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Nilai utama dari fase ini adalah bahwa persahabatan yang dibangun atas dasar akhlak akan melahirkan kesetiaan sejati. Kesetiaan bukan lahir dari tekanan atau kepentingan, tetapi dari keyakinan pada karakter sahabatnya. Ketika kelak Muhammad menerima wahyu dan mengumumkan risalahnya, Abu Bakar tidak memerlukan bukti tambahan untuk mempercayainya. Pengalaman panjang bersama telah menjadi saksi atas kebenaran pribadi beliau. Persahabatan yang tulus itu menjadi fondasi bagi perjalanan besar yang akan datang. Allah mempertemukan keduanya sebelum kenabian agar ketika masa ujian tiba, kesetiaan tidak goyah. Hati yang telah mengenal akhlak mulia tidak akan mudah meragukan kebenaran yang dibawa oleh pemilik akhlak tersebut. Dan demikianlah, sebelum cahaya Islam diumumkan kepada dunia, benih kesetiaan telah ditanam dalam ladang persahabatan yang suci. Saat usia dunia memasuki fase baru dalam sejarahnya, Allah menurunkan wahyu pertama kepada Rasulullah Muhammad di Gua Hira. Peristiwa itu bukan sekadar pengalaman spiritual pribadi, melainkan awal perubahan peradaban manusia. Beban risalah yang agung diletakkan di pundak beliau, mengajak manusia menyembah Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Di tengah keguncangan awal menerima wahyu, Rasulullah kembali kepada orang-orang terdekat yang beliau percaya. Salah satu yang pertama mendengar kabar kenabian itu adalah sahabat lamanya, Abu Bakar As-Siddiq. Hubungan panjang yang telah dibangun atas dasar kejujuran dan integritas kini memasuki babak baru yang menentukan. Ketika dakwah disampaikan kepadanya, Abu Bakar tidak meminta tanda-tanda langit terbelah atau mukjizat yang menggetarkan bumi. Ia tidak menunda dengan pertanyaan yang berbelit. Hatinya telah lama mengenal siapa Muhammad sebenarnya. Ia tahu bahwa sahabatnya itu tidak pernah berdusta kepada manusia, maka mustahil berdusta atas nama Tuhan. Keyakinan itu mengalir begitu saja, seperti air jernih yang menemukan jalannya. Keislamannya terjadi dengan cepat dan penuh ketundukan. Tidak ada perdebatan panjang, tidak ada syarat tersembunyi. Ia menerima kebenaran itu dengan hati yang lapang. Dalam dirinya seakan telah tersedia ruang yang memang disiapkan untuk menerima cahaya tersebut. Seluruh perjalanan hidupnya sebelum itu, kejujuran, kejernihan akal, dan kebersihan akhlak menjadi landasan kokoh bagi keputusan besar tersebut. Keputusan itu bukan perkara ringan. Masuk Islam berarti siap menghadapi penentangan dari kaum Quraisy, siap kehilangan sebagian kedudukan sosial, bahkan siap menghadapi ancaman fisik. Namun Abu Bakar tidak melihatnya sebagai kerugian. Baginya, kebenaran lebih berharga daripada kenyamanan. Hatinya telah merasakan ketenangan yang tak bisa ditukar dengan apapun. Sejak saat itu perannya dalam dakwah pun dimulai. Dengan kedudukannya yang dihormati dan reputasi yang bersih, ia menjadi jembatan bagi orang-orang yang masih ragu. Ia mengajak sahabat-sahabat dekatnya untuk mendengar langsung ajaran Rasulullah. Melalui tangannya, beberapa tokoh penting kemudian memeluk Islam. Pendekatannya lembut, penuh hikmah, dan tanpa paksaan. Ia tidak memaksa, tetapi meyakinkan dengan keteladanan.
Keislaman Abu Bakar menjadi penopang awal dakwah yang masih tersembunyi. Kehadirannya memberikan kekuatan moral bagi Rasulullah. Di saat banyak orang menuduh dan meremehkan, ada satu sahabat yang membenarkan tanpa syarat. Dukungan itu bukan sekadar ucapan, melainkan keyakinan yang tumbuh dari pengalaman panjang mengenal kebenaran pribadi Rasulullah. Nilai utama dari fase ini adalah bahwa hati yang bersih mudah menerima kebenaran. Hidayah memang datang dari Allah, namun hati yang telah disiapkan dengan akhlak dan kejujuran akan lebih mudah tersinari. Abu Bakar tidak memerlukan waktu panjang untuk menimbang karena jiwanya telah lama mencintai kebenaran. Ketika cahaya itu hadir, ia langsung mengenalinya. Demikianlah detik-detik hidayah yang menggetarkan itu menjadi awal perjalanan agung. Seorang sahabat setia berdiri di sisi Rasulullah bukan karena tekanan atau kepentingan, tetapi karena keyakinan yang tulus. Dan sejak hari itu, sejarah mencatat bahwa iman yang lahir dari hati yang bersih akan menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan oleh badai apapun. Keimanan yang baru tumbuh di Makkah tidak disambut dengan karpet kehormatan, melainkan dengan gelombang ujian. Kaum Quraisy yang merasa terancam oleh ajaran Tauhid mulai menampakkan permusuhan. Cemoohan berubah menjadi tekanan, tekanan berubah menjadi siksaan. Di tengah badai itu, Abu Bakar As-Siddiq berdiri di sisi Rasulullah Muhammad tanpa ragu dan tanpa gentar. Ketika Rasulullah dicaci, Abu Bakar merasakan pedihnya. Ketika beliau didorong dan disakiti, Abu Bakar menjadi tameng yang melindungi dengan tubuhnya sendiri. Dalam satu peristiwa, ia menghadapi kerumunan Quraisy yang mengeroyok Rasulullah. Dengan keberanian yang lahir dari cinta dan iman, ia membela sambil berkata bahwa tidak pantas seseorang disakiti hanya karena menyeru kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan dan tindakannya membuatnya ikut menjadi sasaran amarah. Ia dipukul hingga terluka, namun lisannya tetap membela kebenaran. Ujian tidak hanya datang dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam tekanan sosial dan ekonomi. Banyak kaum muslimin yang lemah menjadi sasaran penyiksaan, terutama para budak yang tidak memiliki pelindung. Hati Abu Bakar tidak sanggup melihat penderitaan itu. Dengan harta yang ia miliki dari hasil perdagangan, ia membeli dan memerdekakan budak-budak yang disiksa karena keimanan mereka. Tindakan ini bukan sekadar kedermawanan, melainkan pengorbanan nyata demi menjaga nyala iman saudara-saudaranya. Harta yang dahulu menjadi simbol kesuksesan dunia kini berubah menjadi sarana membela agama. Ia tidak menghitung untung dan rugi, tidak pula menunggu pujian manusia. Baginya, membebaskan satu jiwa dari siksaan karena iman adalah kehormatan yang lebih besar daripada mempertahankan kekayaan. Keputusan itu menunjukkan bahwa imannya telah meresap ke dalam seluruh sendi kehidupannya. Puncak ujian keyakinan datang ketika Rasulullah menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj. Kaum Quraisy menjadikannya bahan ejekan. Mereka mendatangi Abu Bakar dengan maksud menggoyahkan keyakinannya. Mereka menceritakan bahwa Muhammad mengaku melakukan perjalanan malam dari Makkah ke Baitul Maqdis, lalu naik ke langit dalam waktu singkat. Bagi mereka hal itu mustahil, namun jawaban Abu Bakar justru menggetarkan. Ia berkata bahwa jika Muhammad yang mengatakannya, maka itu pasti benar. Ia telah mempercayai berita yang lebih besar dari itu, yakni wahyu yang turun dari langit. Maka, perjalanan malam bukanlah sesuatu yang sulit dipercaya bagi hati yang telah yakin. Sikapnya bukan lahir dari kebutaan, melainkan dari keyakinan mendalam terhadap kebenaran Rasulullah. Sejak saat itu ia diberi gelar As-Siddiq, yang berarti orang yang sangat membenarkan. Gelar itu bukan sekadar penghormatan, tetapi pengakuan atas kualitas imannya. Ia membenarkan bukan hanya ketika mudah diterima akal, tetapi juga ketika berita itu melampaui kebiasaan manusia. Pembenaran total inilah yang membedakan iman yang dangkal dari iman yang kokoh. Nilai utama dari fase ini adalah bahwa iman sejati adalah pembenaran tanpa syarat. Iman bukan sekadar pengakuan lisan atau emosi sesaat, tetapi kesiapan menerima kebenaran dalam segala keadaan. Ia tetap setia ketika dicela, tetap teguh ketika diuji, dan tetap yakin ketika orang lain meragukan. Ujian di Makkah menempa Abu Bakar menjadi pribadi yang semakin kokoh. Cinta kepada Rasulullah menjadikannya berani, dan keyakinan kepada Allah menjadikannya tenang.
Dalam setiap luka dan pengorbanan, imannya justru semakin bersinar. Dan sejarah pun mencatat bahwa di tengah gelapnya penentangan, ada satu hati yang membenarkan tanpa ragu, sebuah teladan tentang iman yang tidak bersyarat. Tekanan kaum Quraisy semakin memuncak, dakwah tidak lagi sekadar ditentang tetapi direncanakan untuk dihentikan dengan cara paling kejam. Dalam situasi genting itulah perintah hijrah menuju Madinah datang. Perjalanan ini bukan hanya perpindahan tempat, melainkan babak baru dalam sejarah Islam. Dan pada momen agung itu Abu Bakar As-Siddiq dipilih untuk menyertai Rasulullah Muhammad dalam perjalanan yang penuh risiko. Sejak lama Abu Bakar menyimpan harapan untuk berhijrah bersama Rasulullah. Ia telah menyiapkan bekal dan kendaraan, menanti izin dengan sabar. Ketika kabar itu datang bahwa ia akan menjadi teman perjalanan, hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terlukiskan. Bukan karena kemuliaan dunia, melainkan karena kesempatan mendampingi kekasih Allah dalam misi yang agung. Perjalanan hijrah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kaum Quraisy telah mengepung rumah Rasulullah dengan niat mencelakakan beliau. Dengan strategi yang penuh hikmah, beliau keluar dari kepungan itu dan menuju rumah Abu Bakar. Keduanya kemudian bergerak ke arah yang tidak biasa, menuju gua Sur untuk mengelabui para pengejar. Di dalam gua yang sempit dan sunyi itu mereka bersembunyi selama beberapa hari. Kaum Quraisy memburu hingga ke kaki bukit. Ketegangan begitu nyata. Abu Bakar melihat bahaya begitu dekat. Seandainya para pengejar menundukkan pandangan mereka sedikit saja, tentu mereka akan melihat ke dalam gua. Dalam momen itulah kekhawatiran manusiawinya muncul, bukan karena takut pada keselamatan dirinya, melainkan karena khawatir terhadap keselamatan Rasulullah. Namun Rasulullah menenangkan beliau dengan kalimat yang menembus hati. "Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Ucapan itu bukan sekadar penghiburan, tetapi penegasan tawakal yang sempurna. Keyakinan bahwa pertolongan Allah lebih dekat daripada ancaman manusia menumbuhkan ketenangan yang tidak bisa diguncang oleh keadaan. Kalimat itu kemudian diabadikan dalam Al-Quran dengan makna bahwa Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan menguatkannya dengan pertolongan yang tidak terlihat. Peristiwa di Gua Sur menjadi simbol bahwa ketika manusia bersandar sepenuhnya kepada Allah, maka perlindungannya melampaui logika dan perhitungan manusia. Kebersamaan di gua itu bukan hanya kisah pelarian, melainkan bukti kedekatan istimewa antara Rasulullah dan Abu Bakar. Tidak semua sahabat mendapatkan kehormatan menjadi teman perjalanan dalam saat paling kritis. Kedekatan ini lahir dari iman, kesetiaan, dan cinta yang tulus. Abu Bakar bukan hanya sahabat biasa, melainkan pendamping setia dalam suka dan duka. Setelah keluar dari Gua Sur, perjalanan panjang menuju Madinah dilanjutkan dengan penuh kehati-hatian. Di sepanjang jalan, Abu Bakar berjalan kadang di depan, kadang di belakang, kadang di samping Rasulullah. Ia selalu waspada terhadap kemungkinan bahaya. Setiap langkahnya mencerminkan cinta yang ingin memastikan keselamatan orang yang paling ia muliakan. Nilai utama dari fase hijrah ini adalah bahwa tawakal melahirkan ketenangan dalam badai. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan usaha maksimal yang disertai penyerahan penuh kepada Allah. Di tengah ancaman nyata, ketenangan hadir karena keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya yang berjuang di jalannya. Hijrah menjadi bukti bahwa kedekatan dengan Rasulullah bukan sekadar kedekatan fisik, tetapi kedekatan hati dan keyakinan. Di dalam gua yang sunyi itu lahir pelajaran abadi. Ketika manusia berada dalam situasi paling sempit, pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak disangka. Dan di sisi Rasulullah, Abu Bakar menunjukkan bahwa iman yang kokoh akan selalu melahirkan ketenangan, bahkan di tengah ancaman paling besar sekalipun. Wafatnya Rasulullah Muhammad adalah guncangan terbesar yang pernah dirasakan umat Islam. Madinah diliputi kesedihan yang mendalam. Banyak sahabat terdiam, sebagian tak kuasa menahan tangis, bahkan ada yang sulit menerima kenyataan. Di tengah suasana yang mengguncang itu, berdirilah dengan keteguhan hati Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang sejak awal membenarkan tanpa ragu. Ia memasuki rumah Rasulullah, memastikan kabar itu dengan hati yang pilu, lalu keluar menemui kaum muslimin. Dengan suara yang tegas namun penuh kesedihan,
Ia mengingatkan bahwa siapapun yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tetapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Ucapan itu menembus kabut duka, menegakkan kembali kesadaran tauhid yang menjadi fondasi iman. Keteguhan itu bukan karena ia tidak bersedih, melainkan karena imannya menuntunnya untuk berdiri ketika yang lain goyah. Masa setelah wafatnya Rasulullah bukanlah masa yang tenang. Muncul gejolak di berbagai wilayah. Ada yang murtad, ada yang enggan menunaikan kewajiban, dan ada pula yang memecah persatuan. Dalam situasi genting itu, Abu Bakar memikul amanah kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab. Ia memahami bahwa menjaga agama dan persatuan umat adalah tugas yang tidak boleh ditunda. Dengan kebijaksanaan dan keberanian, ia mengambil keputusan yang tegas untuk mempertahankan keutuhan ajaran Islam. Sebagian orang memandang langkahnya terlalu keras, namun ia melihatnya sebagai bentuk penjagaan terhadap fondasi agama. Baginya, iman tidak boleh dinegosiasikan. Ia tidak bertindak karena ambisi, melainkan karena kesetiaan terhadap warisan Rasulullah. Di balik ketegasan itu tersimpan kelembutan hati yang mendalam. Ia tetap hidup sederhana, tidak berubah meski menjadi pemimpin. Ia merasa dirinya hanyalah pelayan umat. Cinta dan kesetiaannya kepada Rasulullah tidak berhenti dengan wafatnya beliau. Setiap keputusan yang diambilnya selalu berlandaskan pada apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi. Ia memandang kepemimpinan sebagai amanah, bukan kemuliaan dunia. Hingga akhir hayatnya ia tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Harta dan jabatan tidak mengubah kesederhanaannya. Air matanya masih mudah jatuh ketika mengingat Rasulullah. Ia hidup dalam bayang-bayang teladan yang telah ia saksikan langsung, berusaha menjaga api iman agar tetap menyala di tengah ujian zaman. Dari perjalanan hidupnya kita belajar bahwa iman yang kokoh tidak lahir dalam sekejap. Ia tumbuh dari kejujuran yang dijaga sejak kecil, dari akhlak yang dirawat di masa muda, dari pengorbanan yang nyata ketika ujian datang. Iman yang sejati menuntut kesetiaan dalam keadaan mudah maupun sulit. Ia bukan hanya pengakuan di lisan, tetapi pembuktian dalam tindakan. Bagi kita yang membaca kisah ini, ada renungan yang dalam. Apakah kejujuran telah menjadi cahaya dalam langkah kita? Apakah pengorbanan telah kita jadikan bagian dari cinta kepada agama? Abu Bakar menunjukkan bahwa kedekatan dengan Allah tidak diukur dari banyaknya kata, tetapi dari ketulusan hati dan keberanian membela kebenaran. Semoga Allah meneguhkan hati kita sebagaimana Dia meneguhkan hati Abu Bakar. Semoga Dia membersihkan niat kita, menguatkan iman kita di saat ujian datang, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang setia hingga akhir hayat. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang jujur, jiwa yang teguh, dan cinta yang tulus kepadamu dan kepada Rasul-Mu. Teguhkan langkah kami di atas kebenaran, sebagaimana Engkau telah meneguhkan langkah sahabat yang mulia. Amin.